Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi refleksi atau pencerminan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi GeoGebra. Di sini saya sudah tampilkan grafiknya. Grafik Cartesius ya. Jadi ini adalah sumbu X-nya. Kemudian ini adalah sumbu Y. Skala yang digunakan adalah skala 1:1. Di sini dimulai dari 1, kemudian di atas juga adalah 1, kemudian di sumbu X juga 1. Ya. Oke. Pada pencerminan ini kita akan membahas atau saya akan membahas beberapa jenis pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi ini adalah cermin yang pertama, sumbu X. Kemudian yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini cerminnya adalah sumbu Y. Kemudian yang ketiga, cermin yang ketiga adalah Y sama dengan X. Kita lihat bagaimana bentuk cerminnya kalau Y sama dengan X. Nah ini, jadi ini adalah pencerminan Y sama dengan X. Kemudian yang kedua, pencerminan yang ketiga ya. Yang pertama tadi adalah pencerminan terhadap sumbu X, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, dan yang ketiga adalah pencerminan terhadap Y sama dengan X. Kemudian yang ketiga, saya munculkan dulu. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah pencerminan Y sama dengan X. Ya. Ini Y sama dengan X atau Fx sama dengan ini ya. Kemudian yang keempat adalah Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X. Maka ini adalah Y sama dengan min X. Saya ubah supaya muncul perbedaan. Saya ubah warnanya. Saya kasih warna hijau. Ya. Jadi ini adalah Y sama dengan min X. Ini muncul di atas Y sama dengan min X. Atau di sini saja. Warna hijau ini adalah pencerminan Y sama dengan min X. Kemudian yang warna hitam ini, saya ganti juga warnanya ini. Saya kasih warna ungu saja. Ya. Jadi yang warna ungu ini berarti sama dengan garisnya adalah pencerminan Y sama dengan X. Oke. Kemudian yang keempat adalah pencerminan Y sama dengan A. Y sama dengan A itu A-nya di sini adalah konstan. Artinya A-nya di sini bisa diganti dengan angka berapa saja. Y sama dengan A. Nah, tidak bisa. Dia berbentuk slider, jadi harus menggunakan angka di sini ya. Saya hapus saja. Ya. Jadi saya ganti Y sama dengan A itu jadi yang ketiga saya tulis saja Y sama dengan A. Kemudian yang keempat saya hapus saja ya. Kemudian berikutnya adalah
yang ke-6, pencerminan terhadap X sama dengan B. Berarti B-nya di sini adalah sebuah angka juga yang bisa diganti dengan angka berapa saja. Misalkan X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1 berarti ini kan 1. Berarti di sini cerminnya. Saya tulis ya, X sama dengan 1. Jadi misalkan X-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini pencerminan X sama dengan 1. Ya. Saya ganti warnanya. Ini warna yang terang. Kemudian saya munculkan oke. Jadi ini adalah garis X sama dengan A. Kemudian Y tadi sama dengan A. Y sama dengan B juga bisa. Jadi Y, ingat B-nya di sini bisa diganti dengan angka berapa saja. Saya misalkan Y-nya sama dengan 2 atau min 2. Oke. Nah, berarti di sini. Ini kan sumbu Y. Berarti Y-nya min 2, berarti ini adalah pencerminannya. Ya. Jadi ini angka 1 dengan angka 1 dengan min 2 bisa diganti dengan angka bebas. Ini namanya X sama dengan A, Y sama dengan A. Gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya clearkan saja. Ya, kita masuk ke contoh. Jadi di sini masih menggunakan skala 1:1. Saya masukkan titiknya. Titik yang pertama saya masukkan misalkan titik 2,1. 2,1. Nah, maka di sini sudah tampil adalah titik 2,1. Saya mau cerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini cerminnya. Nah, kita lihat ini adalah titik asalnya. Saya buka dulu angkanya. Saya tampilkan angkanya. Oke. Nah, misalkan ini adalah titiknya, titik A 2,1 mau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalau di sini cerminnya maka bayangannya ada di sini. Di depannya ya. Ya, di depannya kan ini kan cermin, otomatis bayangannya ada di depan. Kalau begitu pasti bayangannya ada di sini. Kita lihat di sini satu langkah dari 2. Berarti otomatis di sini juga harus satu langkah dari cermin. Maka bayangannya pasti di sini. Saya buatkan saja titik di situ. Ya, titik baru. Nah, maka bayangannya di sini. Nah, ya. Jadi saya munculkan titik berapa bayangannya. Nah, di sini maka bayangannya adalah 2,-1. Oke. Sekarang saya hapus dulu. Saya akan menggunakan langsung pencerminan. Di sini tadi langsung saja saya menggunakan titik. Nah, sekarang kalau kita menggunakan aplikasi ini, saya mau gunakan pencerminan, maka di sini saya cari pencerminan. Nah, ini pencerminan terhadap ini refleksi objek pada garis. Ini adalah objeknya, kemudian inilah garisnya. Artinya pencerminan terhadap garis X. Nah, sekarang saya mau cerminkan titik A. Saya tekan ini refleksi, kemudian saya tekan ini garisnya, garis X ya. Saya ulang, titik refleksi, kemudian saya tekan garisnya, maka akan muncul bayangannya. Jadi bayangannya sama dengan tadi pada saat saya input. Ya, di sini sudah langsung muncul A aksen, berarti dia adalah bayangan dari titik A. Bayangannya adalah 2,-1. Tidak mungkin bayangannya ada di sini karena kalau kita bercermin otomatis jarak ke cermin sama dengan hasil bayangan. Ya. Ini. Jadi di sini jaraknya 1 satuan, maka bayangannya itu juga harus 1 satuan. Harus di depan cermin. Gitu ya.
Oke, misalkan saya kasih titik yang lain. Misalkan saya kasih titik, saya ambil titik baru saja. Misalkan di sini. Nah, ini adalah titik B. Saya munculkan dulu angkanya. Oke, jadi titik D ini nilainya adalah -1, -1. Saya rubah warna. Oke. Jadi warna hijau ini adalah titik B. Saya mau cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini cerminnya, kemudian ini titiknya, berarti bayangannya itu ada di depannya. Ya. Berarti ada sekitar sini. Di sini kan 1 langkah, otomatis di sini juga 1 langkah. Oke. Langsung saya menggunakan di sini tadi pencerminan ini, ya. Jadi saya tekan titiknya, kemudian tekan pencerminannya, maka ini pencerminan terhadap titik ya. Saya cari dulu pencerminan terhadap, nah ini. Saya tekan titiknya, kemudian saya tekan refleksinya, maka kemudian saya tekan garis, saya ulang, titik, refleksi, garis, maka bayangannya ada di atas. Nah, ini muncul B aksen, maka B aksennya adalah -1,1. Jadi bayangan dari titik B adalah B aksen sama dengan -1,1. X-nya -1, Y-nya 1. Iya. Gitu ya. Oke, selanjutnya titik A ini saya mau cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti cerminnya ini bukan lagi sumbu X. Kalau sumbu X tadi berarti ini cerminnya. Sekarang saya cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di sini langsung saja saya tekan titiknya. Nah, maka muncul bayangannya di sini. Ya. Sini muncul bayangannya karena direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu. Iya. Di sini dia menggunakan A aksen 1. Artinya di sini kan A aksen saja. Berarti ini 1 kali. Kemudian ini lagi dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia bedakan kodenya menjadi aksen 1. Dia hasilnya ini adalah -2,1. -2,1. Saya rubah warnanya supaya gampang untuk membedakan. Di sini saya kasih warna apa ya? Warna pink. Iya. Oke. Jadi ini hasil cerminnya. Oke, berikutnya saya akan mencoba mencerminkan titik baru ya. Misalkan saya kasih titik yang lain. Ini saya kasih titik yang lain, misalkan di sini ini adalah titik C. Titik C ini saya mau cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita cari pencerminannya. Nah, ini. Jadi ini ya. Jadi saya tekan titiknya, kemudian refleksinya, kemudian saya tekan garisnya, maka bayangannya ada di depan cermin. Nah, sekarang saya munculkan berapa titik berapa. Kita munculkan nilainya. Iya, jadi bayangannya adalah C aksen -1, -2. Saya kasih warna lain lagi. Oke, ya, warna orange. Di sini juga saya ganti warna orange. Iya. Kemudian saya munculkan nilainya. Iya. Oke. Jadi seperti itu bagaimana cara mencari refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pencerminan terhadap Y sama dengan X. Saya clearkan saja ini ya. Oke, kita gunakan skala 1:1. Oke, saya kasih jadi kita buat dulu cerminnya. Di sini kan cerminnya sumbu X, sumbu Y tidak usah kita buat. Nah, sekarang kita buat dulu pencerminan Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X. Ini sudah muncul cerminnya. Jadi ini adalah cermin Y sama dengan X. Kita rubah. Kita munculkan dulu. Ini. Jadi ini adalah Y sama dengan X. Oke, saya ambil titik di sini. Sini ya. Saya buat titik A di sini. Oke. Ini kalau kita lihat titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Berarti 1,2. Oke, sekarang saya munculkan. Oke, jadi ini adalah titik 1,2. Nah, sekarang kita mau refleksikan terhadap garis Y. Berarti ini kita tekan titiknya, kemudian tekan refleksinya, kemudian garisnya, maka bayangannya ada di depannya. Ini ya. Nah, berarti dia hasilnya adalah 2,1. Oke, kita misalkan titik yang lain. Misalkan saya kasih titik di sini. Sini ya. Di sini. Nah, ini kita lihat titiknya adalah X-nya -3, Y-nya -1. Berarti dia adalah -3, -1. Oke, kita munculkan lagi titiknya. Nah, ya, dia adalah -3, -1. Kita ganti warna. Iya. -3, -1 kita mau cerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka otomatis bayangannya pasti ada di depannya, sekitar sini ya. Bukan di sini, di depan. Oke, jadi ini cerminnya. Oke, saya tekan titiknya. Kemudian cermin. Oke, sudah muncul. Nah, nih. Nah, ini. Jadi ini adalah B aksennya sama dengan -1, -3. X-nya -1, Y-nya -3. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara mencerminkan sebuah titik terhadap Y sama dengan X. Oke, bagaimana kalau misalkan titiknya ada di sini? Saya kasih titik di sini. Oke, dia adalah titik C. Berapa, berapa? Dia X-nya adalah 1, Y-nya -1, berarti -1,1. Kita munculkan. Iya. Kita ganti warna. Warna ini. Ya. Jadi ini adalah titik 1, -1. Ganti lagi ya yang terang-terang. Oke. Iya. Jadi -1, -1. Kita mau cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, ini berarti titik, cermin, kemudian garisnya, maka bayangannya ada di atas. Oke, kita tarik. Nah, jadi bayangannya ada di -1,1. Jadi seperti itu pencerminan Y sama dengan X.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pencerminan Y sama dengan min X. Jadi diperhatikan arahnya, kalau dia Y sama dengan X berarti condong ke kanan. Sekarang kita lanjut ke Y sama dengan min X. Kita clearkan saja. Ya. Ini namanya skala 2:2 karena dimulai dari 0, 2, 4, 6, 8. Di sini juga 0, 2, 4, 6, 8. Jadi 2, 2, 2. Jadi namanya skala 2:2. Oke, saya rubah menjadi skala 1:1. Oke, jadi ini skala 1:1. Oke, selanjutnya kita mau buat pencerminannya Y sama dengan min X. Nah, ini. Jadi ini adalah cermin Y sama dengan min X. Saya rubah warnanya. Tidak usah warnanya, namanya saja kita munculkan. Jadi ini sudah muncul Y sama dengan min X. Oke, selanjutnya kita mau buat titiknya. Kita ambil titik yang baru. Misalkan saya taruh di sini. Kira-kira di mana bayangannya? Ini titiknya X-nya 2, Y-nya 1, berarti 2,1. Kita munculkan. Iya. Jadi sudah muncul A sama dengan 2,1. Sekarang kita mau cerminkan terhadap. Nah, ini 2 cermin garisnya. Nah, maka bayangannya ada di bawah, yaitu A aksen sama dengan min 1, min 1. Ya. Iya. Ini min 1, min 1. Oke, selanjutnya saya mau buat lagi titik yang baru. Misalkan saya di sini kasih titiknya, titik B ini. Ini adalah X-nya min 2, Y-nya 0 karena tidak bergerak Y-nya. Jadi ini adalah titik min 2,0. Kita ganti warna orange. Kemudian kita munculkan titiknya. Iya. Jadi sudah muncul B sama dengan min 2,0. Sekarang kita mau cerminkan. Berarti titik, cermin, garis. Nah, maka muncul di atas. Bayangannya sudah ada di atas, yaitu B aksen sama dengan 0,2. Ini X-nya 0, Y-nya 2. Berarti B aksennya adalah 0,2. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mau menggunakan pencerminan terhadap titik asal. Titik asal itu berarti titik ini. Titik 0,0. Intercept 0,0 berarti di sini adalah titik asalnya. Oke, saya clearkan dulu ini. Ini skala 2:2. Kita ubah menjadi skala 1:1. Oke. Sekarang saya mau buat dulu titiknya. Jadi di sini adalah titik asal. Ya. Titik asalnya saya ganti menjadi titik O ya. Kita ganti menjadi titik O. Titik O. Oke. Nah, sudah terganti. Kemudian saya ganti warnanya. Saya kasih warna merah. Iya. Ya. Jadi ini adalah titik O. Kita munculkan lagi. Ini adalah 0,0 ya. Kita munculkan ini nilainya. Nah, ini adalah titik asal yang mana titiknya adalah 0,0. Misalkan ada sebuah titik ini, titik ini
kita mau cerminkan terhadap titik asal. Maka kita menggunakan, bukan lagi ini, tapi ini tadi refleksi terhadap garis. Sekarang kita menggunakan refleksi atau pencerminan terhadap titik. Karena ini adalah titik. Nah, jadi kita mulai ya, 0, kemudian refleksinya, kemudian kita tekan ini, maka bayangannya ada di bawah. Ya. Nah, ini muncul A aksen. Kita munculkan nilainya. Di sini X-nya 2, Y-nya -1, berarti -2, -1. Kita lihat apakah benar -2, -1, 2, -1. Nah, ternyata benar bahwa di sini muncul A aksen sama dengan 2, -1. Oke, selanjutnya saya mau cari lagi titik yang lain. Misalkan titiknya di sini. Ya, titik B, -1,0. Saya rubah warna hijau. Nah, kemudian saya munculkan nilainya. Tadi -1,0. Apakah benar -1,0? Nah, ini betul. Berarti B-nya ini adalah -1,0. Sekarang kita mau cerminkan ini. Berarti 0. Langsung saja karena sudah aktif. Oke, maka bayangannya adalah B aksen 1,0. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mau buat refleksi atau pencerminan terhadap X sama dengan A. Jadi skalanya kita gunakan 1:1. Iya. Kita pakai inputan saja. X-nya sama dengan A. Sama dengan 1 misalnya ya. Jadi X sama dengan 1. Maka ini adalah cerminnya. Saya rubah. Saya akan rubah. Nah, saya akan rubah warnanya supaya gampang. Nih, warna ungu. Ya. Kemudian saya munculkan ini. Iya. Jadi ini namanya pencerminan X sama dengan 1. Oke, misalkan saya mau cerminkan titik ini. Saya geser sedikit. Jadi misalkan ada sebuah titik di sini. Ya. Titiknya ini X-nya 2, Y-nya 1, berarti 2,1. Kita munculkan nilainya. Ya, titik 2,1. Sekarang ini kan garis, berarti pencerminan terhadap garis. Ini dia pas di seangka 1, X sama dengan 1. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y garisnya. Pencerminan terhadap garis ini. Berarti ini, nah, maka bayangannya di 0,1. Itu ya. Oke. Misalkan lagi ada sebuah titik. Misalkan saya di kiri. Saya ambil di sini titik barunya. Misalkan ini titiknya. Ya. Ini adalah X-nya -1, B-nya -2. Kita muncul berarti -1, -2. Ya.
min 1, min 2. Kita mau cari bayangannya. Berarti ini, sini. Kita lihat di mana bayangannya. Ini titik, ini, kemudian garisnya. Oke. Kita lihat di mana bayangannya. Nah, ini sudah double. Saya hapus dulu satu ya. Oke. Jadi bayangannya adalah ini B aksen. Jadi ini bayangannya min 1,2. Lihat ini, dia bayangannya di, kenapa bisa ini B aksennya sama dengan 3, min 2? Kita hapus dulu ya. Hapus, kita lihat. Oke. Oke, ini kan cerminnya. Berarti kita aktifkan titik, kemudian cermin. Nah, bayangannya adalah 3, min 2. Di mana angka 3? Oh, belum bergeser. Ini dia. Nah, ini. 3, min 2. 1, 2. 1, 2. Berarti dia adalah ini. X-nya 3, Y-nya min 2. Itu ya. Oke. Itu adalah X sama dengan A atau X sama dengan 1. Oke, selanjutnya saya mau buat langsung saja di sini ya. X-nya sama dengan min. Y ya, Y. Saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Jadi Y sama dengan min 1. Nah, maka sudah muncul di sini. Ini skala 2:2 kita ubah menjadi skala 1:1. Ya. Jadi ini adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Ini kan sumbu dia pas di Y sama dengan min 1. Berarti dia sejajar dengan sumbu X. Kita rubah warnanya. Oke. Biru ya. Kemudian kita munculkan keterangannya. Nah, ini sudah muncul Y sama dengan min 1. Oke, misalkan kita mau masukkan titiknya saja di sini ya. Nah, titik baru. Misalkan titik A. Titik A-nya ini adalah X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti kita munculkan dulu nilainya. Warna kita ganti warna merah. Kemudian nilainya. Nah, ini adalah min 1,0. Kita mau refleksikan atau cerminkan di sini. Y sama dengan min 1. Berarti, nah ini. Berarti kita aktifkan titiknya. Kemudian ini. Nah, maka bayangannya ada di depannya, yaitu aksen sama dengan min 1, min 2. Jadi seperti itu cara mencerminkan. Ya. Jadi yang pertama tadi pencerminan terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya. Kemudian yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, ini cerminnya. Kemudian berikutnya pencerminan terhadap Y sama dengan X, berarti di sini. Kemudian Y sama dengan min X. Kemudian Y sama dengan min 1. X sama dengan 1. Gitu ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.